Ini pintunya. Makanya ibu pengen masuk surga, lewat mana besok? Ayo, lewat mana? Ya satu, wasilahnya lewat guru. Ya, kemudian guru yang bagaimana? Yang warasatul anbiya, yang ngikutin Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad akhlaknya? Gimana Nabi Muhammad orangnya? Gimana Nabi Muhammad sifatnya? Kemudian ketika udah nyampe ke Nabi Muhammad, kita akan nyampe sama Allah. Ketika udah nyampe sama Allah, ntar kita masuk surga karena ridho Allah, bukan gara-gara ibadah ibu. Ya, kalau sholat ibu umur sekarang udah 50, udah 60. Ya, kalau dihitung sama umur kita, usia kita di bawah 60 tahun kita ibadah, mulanya berapa tahun? Ya, balik dah, umur 20, berarti dikurang lagi 20, 60 kurang 20, 40 tahun ibadah. Berarti kalau ditukar sama surga, 40 tahun doang masuk surga. Allah rugi dong. Iya, berarti kita masuk surga karena Allah ridho. Kalau Allah kagak ridho, ini Bu ntar yang bahaya. Makanya kalau kita nyari pahala itu gampang dapet, gampang hilang. Gampang dapet, gampang hilang. Ibu niat ngaji, kemari datang, dapat pahala nggak? Baru niat doang, toto belok ke warung Madura, kagak ngaji, dapat nggak pahala? Dapat. Iya, udah niat mah dapat. Iya, kemudian ke warung Madura, kongko, ngobrol, nerus, pahalanya hilang nggak? Makanya ntar kan di akhirat itu ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Dia bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala sholat sunnah, di sono habis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita nih kudu jaga diri kita. Jangan sampai pahala yang udah kita punya, ibadah yang tidak kita punya, jangan sampai hilang besok di sono. Itu rugi. Kalau rugi, kita dagang, ya dagang ibu dari pagi, dagang gorengan sampai sore. Tahu giliran sore, dagangan habis, ya, duitnya hilang jatuh. Pulang kehujanan, nyampe rumah sakit, dipikirin dagang dari pagi, masak dari malam, tahu duitnya buras, dagangan buras, ada pilek, badan sakit, ya enak kali itu di dunia gitu. Apalagi di sono, lah iya kita udah wah lah, pahala gua udah banyak, nyampe sono buras. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya. Maka sadar. Ketika kita memuliakan orang alim, maka seakan-akan kita memuliakan Nabi. Ketika kita memuliakan Nabi, kita memuliakan Allah. Dan ketika kita memuliakan Allah, maka tempat kita nanti di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Naum, tidurnya orang alim, orang berilmu, orang yang paham agama, al ulama warasatul anbiya, itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Apa riwayatnya, tandanya? Nabi pernah pengen datang ke masjid, nyampe di pintu masjid ada iblis. Ya, kemudian ditanya, lu ngapain iblis ada di sini? Iya, ya ada riwayatnya di kitab Duratun Nasihin ada tuh.
Ya Nabi riwayatnya mau ke masjid, kemudian di pintu masjid ada iblis. Ya kan Nabi dengan izin Allah bisa ngeliat dah. Ya kalau kita mah, ya tahu deh kan mata kita dah. Ya Nabi bisa ngeliat, bisa ketemu tuh. Kemudian ditanya, lu ngapain ada di sini? Gua mau godain ono yang lagi sembahyang. Gitu kata iblis. Kemudian kata Nabi, lah terus ngapa lo kagak godain? Ono mah yang sembahyang orang jahil, orang bodoh. Iya, gua godain juga melintir, udah miring. Iya gampang, ini mah orang bodoh. Lah iya kagak ngerti, kagak paham. Iya ruku mah ruku, mau dibisikin dikit aja. Iya, ada kecoa lewat, loncat. Iya ketakutan. Lah iya sholatnya nggak khusyuk. Nah kemudian emang apa terus lo kagak masuk godain itu orang sembahyang? Di sampingnya ada yang lagi tidur. Ini yang tidur orang alim, orang berilmu, orang paham agama. Kalau gua masuk, ntar yang orang alim ini tahu ada gua di dalam, ujung-ujungnya kerjaan gua nih habis. Iya, kata iblis. Makanya gua di pintu aja deh gua tungguin tuh apa orang alim pergi dah. Itu. Iya kenapa? Makanya naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Kadang-kadang gini Bu, orang dulunya dia bader, terus taubat, pakai baju putih, ke masjid, pakai sorban, tiap hari. Wah, Johor dia datang ke masjid, asar dia datang ke masjid, maghrib dia datang ke masjid, isya dia datang ke masjid, subuh dia datang ke masjid. Ya, seminggu, sebulan. Wah, baru sebulan dia taubat. Ya, ngeliat ada maghrib ada yang lagi nongkrong di warkop. Wah, hatinya langsung ngomong, Masya Allah, udah ingat waktu apa? Lah, lu baru taubat seminggu, sebulan. Ya udah ngatain orang, padahal dia dulu kan nongkrong di warkop juga gitu. Itu kadang-kadang tuh, iya kalau orang bodoh dia ibadah gampang digoda sama iblis. Jadi ibadahnya mulainya dia maren dosanya ninggalin sholat, sekarang dosanya jadi sombong, merasa suci dari orang lain. Nah, naudzubillah min zalim. Tapi kalau orang alim itu dia ibadah dia ngerti, itulah gunanya kita ngaji, tahu nih. Ngaji niatnya buat apa? Nanti kita ibadah sholat nyari ridho siapa? Kemudian nanti hasilnya manfaatnya apa buat badan kita? Kalau ibarat orang makan, nih Bu, agama Islam, nih kita ngaji jadi solusi. Ibu di rumah udah puyeng, betul kali? Iya, dengan sekolah, dengan duit, dengan listrik, dengan cucian, dengan rumah berantak, dengan genteng bocor ini itu, ya kan gitu ya. Kemudian dengan kita ngaji, kita jadi adem, jadi tenang. Kemarin kita puasa, hawa nafsu kita terkendali, kita jadi makin ingat sama Nabi, makin ingat sama Allah. Itu yang nanti ala bizikrillahi tatmainnul. Itu yang bikin hidup kita, jiwa kita jadi tenang. Ya, ngapa kita kagak tenang mulu? Emang apa? Hah? Kita marah sama siapa? Marah sama Tuhan, marah sama Allah. Ya Allah, ngapa begini sih? Ngapa gue lahir di Jati Bening sih? Coba gue lahir di Amerika. Kan gue ngomong bahasa Inggris. Coba gue lahir di Mekah, kan tiap hari gue umroh, haji. Lah orang-orang yang dari Mekah aja kemarin pergi ke puncak. Lah iya, makanya kita harus sadar.
yang dikasih takdir sama Allah ini yang terbaik buat kita. Apa misi kita, apa tugas kita? Yang jelas kemarin tuh lagi sholat taraweh, wabil qodoi rodin, dengan kodok dan qadar Allah kita ridho. Kan doanya begitu. Jangan kagak ridho. Kalau kagak ridho kita marah mulu. Ya Allah, cabai ngapa mahal sih? Oh, presiden ngapa begini sih? Oh, wakil mau begitu lah. Terus aja begitu loh, ngomel aja terus. Tetap aja yang dapat gaji siapa? Dia. Oh, korupsi, berapa triliun? Emang ibu udah dikasih duit tak? Kagak, tetap aja dia lagi. Kan muter-muter aja di situ. Lah kita cuma kongko aja. Ya. Iya, artinya apa? Yang kudu kita jaga ya diri kita. Ya jangan sampai salah. Nah iya, jangan sampai ntar kita tergoda, akhirnya kita nih nggak bisa nahan hawa nafsu kita. Nih Bu, maka kata Nabi, nih setelah Lebaran kata Nabi gini, ada hadis ya, yang lain man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ngucapin yang baik atau diem. Kadang-kadang kita habis lebaran kadang kongkok ngomongin orang mulu. Dia gajinya ngatain orang. Ini kadang mulut kan kagak bisa dijaga. Iya, gara-gara mulut kagak bisa dijaga ini Bu, yang jadi fitnah, jadi berantem, akhirnya jadi masuk penjara gara-gara lisan. Iya, makanya nih Bu, lisan itu lidah nih, lidah ini kagak ada tulangnya. Lah iya, sesuatu yang kagak ada tulangnya itu bahaya. Iya, sesuatu yang kagak ada tulangnya itu bahaya. Lah beneran. Kalau itu bisa kita jaga tuh, ya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang dari dia mampu menjaga lidahnya. Hati-hati ngucap. Bagian Bu, orang yang udah ngelakuin dosa itu urusan dia sama Tuhan. Kita kagak tahu malam dia taubat diterima sama Allah, kita nggak tahu dah. Kita urusin dosa kita aja. Lah iya. Kemarin kita udah maafin, lah udah jangan lanjutin lagi, ini menerus habis lebaran. Iya, ini gue lebaran aja nih, gue berantem sama kelar, besok lanjut lagi. Lah jangan, masa begitu? Lah kagak lah, ayo terus gaya, enak ya? Kan begitu ya? Lah iya, maaf kan enak ya? Lah iya, jangan lanjut, itu namanya masih dendam. Yang namanya dendam Bu, nyimpen nih, itu beban Bu di kepala ibu. Ibu gede gajah sama orang, benci sama orang. Nih udah 5 kilo di sini. Makin hari, makin bulan, makin tahun tuh nambah jadi 10 kilo. Lah iya, bertahun-tahun yang sakit siapa? Lah kita. Makanya nggak boleh dendam. Apa kalau bahasa Jawa legowo, lapang dada. Ya kalau air segelas, ya ditaruhin garam sekepel, diminum rasanya asin. Tapi kalau air sedanau, ya kan tawar ya. Kalau air laut memang asin. Air sedanau nih adem, diceburin garam sekepel, asin nggak? Agak. Itu loh Bu, hati kita kudu lapang tuh kayak danau. Ya, dicemplungin garam kayak, dicemplungin apa kayak, ya kan kalau air lebih dalam pikir, air lebih dari 2 pula nggak najis kan? Nah itu ntar air yang suci dan suci. Ya udah, saya kira ini jadi ngayam kemana-mana. Iya. Enakan begitu kan jadi tahu. Lah itu ya saling ingetin. Saya juga ngomong begini jadi nambah lagi, saya jadi ingat kan gitu. Kalau saya kagak sampein juga saya salah. Iya, saya tahu kagak dikasih tahu gitu kan. Di depan ada lubang, saya kagak kasih tahu, gua jajan biar keprosok biar nyebur. Berarti saya jahat dong. Nah iya, saya kasih tahu gitu. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita kalau dikasih nasihat sama orang ibaratnya begini Bu, di badan kita nih ada kalajengking.
Kemudian orang ngingetin, di badan lu ada kalajengking, buang tuh kalajengking. Iya, kadang kita diingetin sama orang, oh jangan dendam, marah, wah nyindir gua ini, ngatain gua ini, lo kagak. Kita ngingetin di badan kita ini ada kalajengking, kata Imam Ghazali. Makanya kalajengking ini kudu dibuang. Kalau kagak, ntar kita dicatok, lo modar, kan begitu. Lah iya, makanya ini kalajengking kudu dicopotin, ditaruh. Iya, kita terima kasih, kan gitu ya. Kan kebanyakan ya diingetin marah, kan gitu ya. Makanya kalau dalam ilmu salah itu ada dua, Bu. Ada salah membawa berkah, ada salah membawa musibah. Ya, salah membawa berkah itu ketika kita maafin, taubat. Kayak saya kemarin mau Umi, saya minta maaf tuh lebaran, saya bagi duit, ya berapa dari itu rahasia ada. Kelar suruh nyendok tupat sama sayur sop kan enak itu ya. Itu salah kita membawa berkah. Lah iya, kita salah nih sama Tuhan, sama Allah, kita taubat, akhirnya hidup kita jadi nikmat. Iya, itu namanya salahnya benar. Iya, yang kagak bener gimana? Udah salah, kagak ngaku salah, dibilangin. Iya udah. Ntar terus panjang dah ini. Agak kelar-kelar dah. Ya, maka nih kita harus paham kembali lagi ke hadis ini, bahwa Nabi bersabda, dua hadis ini yang kita pelajari, bahwa siapa orang yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang memuliakan Nabi Muhammad, maka dia memuliakan Allah. Dan siapa orang yang memuliakan Allah, maka tempatnya nanti di dalam surga. Kemudian hadis yang kedua, tidurnya orang yang berilmu, orang alim, ulama itu lebih afdol, lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, orang jahil. Dan mudah-mudahan nih dua kajian hadis ini dan apa yang udah saya sampaikan, mudah-mudahan nih jadi ilmu yang manfaat. Kita semua Allah berikan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan juga nih kita di akhir bulan Syawal, iman kita, takwa kita, kemudian jiwa kita semakin tenang, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, dan kita nanti termasuk orang-orang yang memuliakan orang alim, orang-orang yang memuliakan Nabi, dan orang-orang yang memuliakan Allah, yang nanti tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa lisabati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah binabisiha salama afiyah barokah sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim. Syu'lillah lahum al-Fatihah.